Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kondisi paritas internasional. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Raffi Dimas Hendrawan, NIM 160. Yang kedua yaitu Jihan Alvina Febriani, NIM 209. Yang ketiga yaitu Hikmatul Alfa Shikhah, NIM 272. Yang keempat yaitu ada Syifa Oktaviana, NIM 285. Dan yang terakhir yaitu ada Rizka Aprilia, NIM 314. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki materi. Yang pertama yaitu Law of One Price. Menurut Law of One Price, barang-barang yang dijual dengan harga yang sama di seluruh dunia. Dasar dari teori ini adalah bahwa jika harga dari komoditi tertentu tidak sama di mana-mana, arbitrase dalam barang-barang pada akhirnya akan menjamin keadaan yang sama. Ada 5 hubungan kunci paritas internasional dihasilkan dari aktivitas-aktivitas arbitrase tersebut, yaitu Purchasing Power Parity atau double P, yang kedua yaitu Fisher Effect atau FE, yang ketiga yaitu International Fisher Effect atau IFE, yang keempat yaitu Interest Rate Parity atau IRP, yang terakhir ada Unbiased Forward Rates atau UFR. Selanjutnya ada paritas daya beli atau Purchasing Power Parity. Purchasing Power Parity yang diperkenalkan oleh ahli ekonomi Swedia Gustav Kessel pada tahun 1918 mengatakan bahwa ekspektasi perubahan kurs adalah karena perbedaan dalam ekspektasi tingkat inflasi pada negara-negara tersebut, atau kurs suatu mata uang dengan mata uang lainnya ditentukan oleh purchasing power dari masing-masing mata uang yang diperbandingkan, dan karenanya nilai tukar atau kurs tersebut akan bergerak pada arah yang ditentukan oleh perbedaan tingkat inflasi dan negara-negara tersebut, atau nilai tukar satu mata uang terhadap yang lainnya akan bersesuaian atau menyesuaikan diri untuk merefleksikan perubahan dalam tingkat harga dari dua negara tersebut. Pesan sentralnya adalah negara dengan tingkat inflasi tinggi dapat memperkirakan untuk mendepresiasi kurs, sebagaimana negara dengan tingkat inflasi rendah dapat memperkirakan untuk mengapresiasi kurs. Dalam kaitannya dengan nilai tukar real, menurut Purchasing Power Parity, jika kurs berubah karena perbedaan inflasi, kurs atau nilai tukar real tetap sama atau tidak berubah. Jika Purchasing Power Parity berlaku atau terjadi, perubahan-perubahan nilai tukar akan secara tepat diseimbangkan atau offset oleh perbedaan inflasi antara dua negara. Maka posisi kompetitif perusahaan tidak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan nilai tukar real. Dengan demikian, posisi kompetitif perusahaan domestik dan luar negeri akan terpengaruh oleh hanya jika kurs real berubah. Selanjutnya yaitu Fisher Effect. The Fisher Effect mengatakan bahwa tingkat bunga nominal di negara manapun akan sama dengan real rate of return yang diinginkan oleh para investor, atau tingkat bunga yang akan mengkompensasi para investor untuk penundaan konsumsi saat ini atau sekarang. Ditambah tingkat inflasi yang diperkirakan premium untuk menyeimbangkan atau offset kenyataan bahwa inflasi akan menurunkan daya beli dari dana yang diinvestasikan. Premium ini harus menyamakan tingkat inflasi selama periode investasi. Atau dengan kata lain, bahwa tingkat harga bunga nominal merupakan fungsi dari tingkat bunga real dan premium ekspektasi inflasi. Versi umum Fisher Effect mengatakan bahwa negara-negara dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi mempunyai tingkat bunga yang lebih tinggi daripada negara-negara yang tingkat inflasi yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu ada International Fisher Effect atau IFE. Fisher Effect dapat diperluas untuk maksud internasional atau pada saat dikatakan IFE atau the Fisher Open Condition. Selama tingkat bunga real tetap sama antara negara-negara
antara negara-negara, ekspektasi perubahan nilai tukar spot antara dua negara akan menyamakan perbedaan tingkat bunga antara mata uang atau dengan kata lain, International Fisher Effect menyatakan bahwa nilai tukar spot satu mata uang terhadap yang lainnya akan berubah terhadap perbedaan tingkat bunga antara dua negara. Fisher mengemukakan bahwa perbedaan tingkat bunga nominal antar dua negara akan menggambarkan perbedaan tingkat inflasi antara dua negara, karena return real yang diharapkan adalah sama pada kondisi di mana hambatan-hambatan dari pemerintah tidak ada. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Jihan. D. Paritas tingkat bunga atau interest rate parity menyatakan bahwa tingkat bunga relatif menentukan relativitas antara cost forward dan cost spot. Paritas tingkat bunga menghubungkan tingkat suku bunga domestik dan luar negeri beserta perubahan nilai tukar yang diharapkan dari nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing. Hubungan paritas tingkat bunga menjelaskan hubungan ekuilibrium. Dengan demikian, forward discount premium dan interest rate diferensial secara bersama-sama dihitung. Dengan kata lain, interest rate diferensial mempengaruhi forward discount atau premium dan sebaliknya. Sisi paritas tingkat bunga dipengaruhi oleh faktor-faktor ketiga, faktor-faktor determinan dari forward discount atau premium, defisit atau surplus neraca pembayaran, virgin asset atau liabilities, international atau competitiveness. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi interest diferensial meliputi produktivitas ekonomi atau thrift, tingkat inflasi, dan budget defisit pada kedua negara pada saat interest rate parity berlaku atau terjadi. Hasil investasi luar negeri dan domestik dan biaya meminjam adalah sama jika cost of forward cover dipertimbangkan, menurut Faisal tahun 2021. Selanjutnya, forward cover transaction atau hedging. Forward cover hanya memberi proteksi terhadap perubahan kurs normal. Forward cover tidak memberi perlindungan terhadap resiko nilai tukar real, default risk, atau resiko politik. Untuk dapat menjelaskan resiko nilai tukar real, marilah berasumsi bahwa perkiraan-perkiraan harga dalam negeri dan di luar negeri sepenuhnya dicakup dalam tingkat bunga domestik dan luar negeri, yaitu paritas tingkat bunga atau sedang terjadi atau berlaku. Pada saat investor domestik yang ingin hanya membeli barang-barang dan jasa domestik dengan returns investasi tidak terpengaruh oleh inflasi luar negeri yang tidak terantisipasi. Namun bagi investor yang memasukkan barang-barang dan jasa Amerika Serikat dalam neraca ekspenditurnya akan menderita kerugian purchasing power real karena return investasinya sekarang hanya dapat membeli komoditas dalam jumlah yang lebih kecil atau sedikit. Dengan demikian mereka terpengaruh oleh risiko nilai tukar real. Selain itu, forward cover tidak mengeliminir atau bahkan menghindari default risk. Default risk dalam realitasnya ada dalam forward contracts dan berhubungan dengan meminjam dan berinvestasi, dan dengan demikian merupakan perhatian dari investor dan borrower. Juga political risk yang meliputi kemungkinan dari kontrol devisa dan dalam kasus extreme expropriation, nasionalisasi yang berlebihan tidak dapat di-hedge pada pasar forward. Selanjutnya ada F, unbiased forward rates, kurs forward yang tidak bias. Jika kurs forward tidak bias, unbiased, maka dikatakan akan merefleksikan sama dengan kurs spot masa yang datang yang diharapkan, atau expected future spot rate pada masa jatuh tempo. Berdasarkan bukti empiris, kurs forward cenderung untuk tidak bias, biarpun ada ketidakakuratan prediksi kurs forward. Jika peserta pasar adalah risk neutral dan tidak ada biaya transaksi, maka pasar akan menetapkan kurs forward F sama dengan kurs spot masa datang yang tidak diperkirakan untuk diobservasi pada masa di mana forward kontrak berakhir atau jatuh tempo. Jika hasil tersebut tidak sama, maka para spekulan yang risk neutral akan berdagang falas hingga
Kurs forward sama dengan kurs spot masa datang. Arbitrage. Arbitrage menurut Madura diartikan sebagai upaya mengambil keuntungan dari ketidaksesuaian dalam harga-harga aktual. Jenis arbitrage memiliki lingkup yang berlaku bagi pasar falas dan pasar internasional dan memiliki 3 bentuk umum. 1. Location arbitrage, triangular arbitrage, dan terakhir nomor 3, covered interest arbitrage. Yang pertama ada locational arbitrage. Locational arbitrage menurut Madura merupakan tindakan untuk mengambil keuntungan dari ketidaksesuaian dalam kuotasi nilai tukar. Locational arbitrage didefinisikan sebagai space arbitrage. Arbitrage adalah tindakan untuk memperoleh keuntungan dari ketidakkonsistenan harga untuk mengunci atau lock-in, risk-free profit, atau keuntungan bebas resiko. Space arbitrage terjadi pada saat nilai tukar dinilai secara berbeda di antara dua money centers. Space arbitrage melibatkan eksploitasi dari perbedaan kurs yang sama pada pasar yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu triangular arbitrage, merupakan tindakan untuk mengambil keuntungan dari ketidaksesuaian dalam pasar falas, yaitu saat kurs silang yang dikuotasikan di pasar falas tidak sama dengan kurs silang yang seharusnya muncul dalam kondisi equilibrium atau ditentukan memakai formula kurs silang. Pada operasi triangular arbitrage, pembelian dan penjualan falas dipicu oleh ketidakkonsistenan antara nilai tukar. Selanjutnya yang ketiga, covered interest arbitrage atau disingkat menjadi CIA. Madura mendefinisikan covered interest arbitrage sebagai investasi pada suatu sekuritas pasar uang luar negeri yang pada saat yang sama disertai dengan penjualan forward valuta yang mendominasi sekuritas yang dimaksud. Covered interest arbitrage cenderung mendorong hubungan antara suku bunga dari dua negara dan premium atau diskon kurs forwardnya. Covered interest arbitrage mengharuskan investasi di luar negeri dan pada saat yang sama membentuk perlindungan dari resiko nilai tukar. Covered interest arbitrage terjadi pada saat seseorang memperoleh profit dari meminjam satu mata uang dan menginvestasikannya ke dalam mata uang lain dengan cover atau perlindungan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko pada forward market. Kemudian di sini ada contoh artikel dengan judul Analisis Pembentukan Uni Moneter ASEAN 5 dengan pendekatan paritas internasional dalam hubungan keseimbangan nilai tukar jangka panjang. Pendahuluan, kondisi kompetisi global dan pasar global untuk barang-barang, jasa-jasa, dan modal adalah kenyataan ekonomi yang mendasar dari perilaku perusahaan dan pemerintahan di seluruh dunia. Meskipun banyak kesempatan untuk keuntungan yang bisa diambil dari perekonomian dunia, banyak perusahaan besar dan berpengaruh yang merasa terancam dengan adanya globalisasi dan berjuang mati-matian. Munculnya batasan-batasan yang menyimpang bagi perusahaan akan mendorong pembuat kebijakan untuk memikirkan ulang pendekatan terhadap regulasi. Untuk itu, bangsa Indonesia perlu melakukan prioritas dalam memulihkan ekonomi. Jika hal ini tidak segera dilakukan, maka akan menimbulkan berbagai konsekuensi serius, antara lain, yang pertama, semakin meningkatnya harga barang atau tingkat inflasi yang tinggi. Yang kedua, pengangguran yang semakin membengkak, apalagi pengangguran yang terjadi pada kaum intelektual. Yang ketiga, kemiskinan struktural yang semakin memilukan. Yang keempat, utang yang semakin menggunung baik pada luar negeri maupun dalam negeri. Dan yang kelima, pertumbuhan ekonomi yang semakin rendah. Hal ini akan mempengaruhi kondisi sosial politik dan semakin rawannya
integrasi bangsa, serta potensi konflik atau kerusuhan yang terjadi di tingkat masyarakat lapisan bawah atau grassroots cenderung semakin terbuka. Sejak tahun 1992 telah ada kesepakatan antara ASEAN untuk melakukan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. Oleh karenanya, dimulai sejak 1 Januari 1994 sampai 1 Januari 2003 telah dilakukan penurunan tarif bea masuk secara bertahap atas produk-produk negara-negara anggota ASEAN. Pada tahun 2003, sudah 99,07% atau 7.206 pos tarif atas produk-produk Indonesia dengan tarif 0-5%. Dari jumlah tersebut, sudah 54,65% yang tarif bea masuknya 0%. Sisanya kurang lebih sebesar 1% pos tarif. Masih dengan tarif bea masuk tinggi karena termasuk dalam kelompok produk-produk sensitif, misalnya otomotif, minuman beralkohol, dan sebagainya. Meskipun telah dilakukan penurunan tarif bea masuk untuk perdagangan bebas ASEAN, namun total perdagangan intra-ASEAN pada tahun 2003 hanya lebih kurang 22,6% dari total perdagangan ASEAN dengan dunia. Berarti hanya meningkat sebesar 3,3% bila dibandingkan dengan total perdagangan ASEAN pada tahun 1994 dan 19,3% dari total perdagangan ASEAN dengan dunia. Para menteri ekonomi ASEAN berpendapat bahwa penyebab masih rendahnya total perdagangan intra-ASEAN disebabkan karena yang pertama, sesama anggota ASEAN mempunyai sumber daya yang sama atau menghasilkan produk yang sama, sehingga merasa tidak perlu memperdagangkan dengan sesama ASEAN. Yang kedua, masih ada hambatan-hambatan non-tarif, menurut Deperindak 2003. Dalam rangka memperkuat kerjasama regional dan membentuk kekuatan regional di ASEAN, nampaknya perlu mengacu pada kesuksesan Uni Eropa dalam membentuk integrasi pasar ekonomi dan finansialnya, atau EMU. Harus diakui, integrasi Eropa Barat dan ME telah dan akan terus menjadi ajang penelitian yang menarik bagi para penelitian di bidang ekonomi. ME menjadi model integrasi ekonomi yang berhasil. Namun, dari sini kita bisa menarik kesimpulan juga bahwa untuk mencapai uni moneter harus terlebih dahulu diwujudkan economic union yang didukung oleh kesatuan dan kemauan politik yang kuat, di mana hal ini sudah dirintis sedemikian lama oleh para pemimpin negara-negara Eropa Barat yang tergabung dalam EMU. Keberhasilan EMU dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga dan bisa dijadikan acuan dalam membentuk pasar bersatu yang solid di kawasan ASEAN. Namun sekaligus bisa menjadi ancaman bagi negara-negara berkembang di ASEAN, khususnya jika negara-negara ASEAN tidak bisa menjadi sparring partner yang seimbang bagi EMU. Tentu saja kondisi semacam ini akan merugikan ASEAN, sehingga terbentuknya integrasi pasar bersama ASEAN nampaknya sudah menjadi hal yang perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Landasan teori. Ada 3 landasan teori dalam artikel ini. Yang pertama, purchasing power parity. Teori purchasing power parity oleh karenanya memprediksikan bahwa penurunan dalam domestic purchasing power dari mata uang atau yang diindikasikan oleh tingkat harga domestik yang akan berhubungan dengan apresiasi mata uang secara proporsional. Yang kedua, PP absolut. PP absolut menerangkan bahwa kurs spot ditentukan oleh harga relatif dari sejumlah barang yang sama atau ditunjukkan oleh indeks harga. Sementara PP relatif mengatakan presentasi perubahan kurs nominal akan sama dengan perbedaan inflasi di antara kedua negara. Yang ketiga, paritas suku bunga. Asumsi yang melandasi paritas suku bunga adalah bahwa pasar aset merupakan pasar yang efisien. Karena itu, paritas ini dapat diterapkan untuk investasi dan peminjaman internasional. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Dalam kerangka pemikiran ini terdapat 2 variabel independen, yaitu purchasing power parity dan uncovered interest parity. Dan untuk variabel dependennya yaitu pasar uni moneter ASEAN. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesisnya yaitu konsep keseimbangan paritas internasional atau purchasing power parity, unconferred interest parity berlaku dalam jangka panjang antara negara-negara ASEAN dan negara Amerika Serikat.
Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, skop penelitian. Penelitian mengenai analisis pembentukan Uni Moneter ASEAN ini mengambil sampel lokasi di 5 negara yang tergabung di ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Yang kedua, jenis data, sumber, dan pengumpulannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data bulanan yang diperoleh dari International Financial Statistics atau IFS, dengan periode pengamatan tahun 1980 bulan 1 sampai tahun 2004 bulan 12. Data nilai tukar adalah data nilai tukar pada periode akhir bulanan, atau nilai tukar dinyatakan dalam mata uang domestik terhadap US dollar. Dinyatakan dalam satuan rupiah, ringgit, dolar Singapura, peso, dan baht. Data harga yang digunakan adalah Consumer Price Index atau CPI dengan tahun dasar 1990. Yang ketiga, teknik analisis data. Ada banyak cara untuk menaksir model dalam ekonometri. Dalam studi ini, salah satu teknik yang akan dipakai adalah teknik penaksiran generalis least square atau GLS, yang biasa digunakan untuk menganalisis panel data time series dan cross section. Selanjutnya, hasil dan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis bahwa paritas internasional yang terdiri dari paritas daya beli atau purchasing power parity dan paritas suku bunga atau unconferred interest parity berlaku dalam keseimbangan jangka panjang dengan menggunakan data panel 5 negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Pengujian dilakukan dengan menggunakan basis dolar Amerika untuk 5 negara ASEAN. Hasil penelitian memperlihatkan kenyataan sebagai berikut. Yang pertama, hasil estimasi menunjukkan teori purchasing power parity tidak bisa dipegang atau tidak hold untuk 5 negara ASEAN. Secara umum, hipotesis beta 1 sama dengan 1 ditolak oleh data yang ada. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa purchasing power parity tidak bisa dipegang selama periode tahun 1980 bulan 2 sampai tahun 2004 bulan 12. Yang kedua, sementara itu, hasil estimasi unconferred interest parity juga menunjukkan hal yang sama dengan hasil estimasi purchasing power parity, yakni tidak hold selama periode pengamatan. Yang ketiga, dengan tidak terpegangnya dua paritas tersebut, purchasing power parity dan unconferred interest parity, maka kemungkinan untuk terwujudnya Uni Moneter ASEAN nampaknya masih akan melalui proses yang cukup lama. Pada saat ada kemungkinan bahwa kondisi purchasing power parity tidak dapat berlaku dalam jangka panjang, maka bukan berarti bahwa teori purchasing power parity tidak dapat dijalankan. Hasil ini lebih disebabkan karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan asumsi dari purchasing power parity tidak terpenuhi dengan baik. Adanya perbedaan dalam struktur proteksi di masing-masing negara, adanya kemungkinan indeks harga memiliki struktur penimbang yang berbeda, serta adanya struktur data yang berbeda, bisa menyebabkan asumsi paritas daya beli atau purchasing power parity dan interest parity menjadi tidak berlaku. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.